Ya, jadi ada nama-nama fiktif arisan yang dia pakai untuk apa namanya? Ini bukan arisan, bukan. Oke. Ya, ini nama-nama fiktif untuk dana talangan yang dijanjikan dapat fee 10%. Gitu. Yang korban-korban sudah pada transfer tapi tidak dikembalikan. Itu totalnya berapa, Mbak? Lebih dari 45, 100 juta ada? 100 juta. Ya. Berapa ini totalnya? Lebih. Soalnya ini penggabungan total tadi di LP kita ini penggabungan total dari arisan sampai dana talangan gitu. Tapi ini Sehingga semua fiktif nggak? Maksudnya belum penerima gitu orang-orangnya? jadi kata dia Bu, kata dia sudah menerima. Iya, ini lagi Tapi belum menerima ternyata. maksudnya Coba jelasin dulu, Bu. pengakuannya Sini. pengakuannya itu teman-teman yang nggak pinjam, ternyata dia cuma Masalah dibilanglah untuk menutup arisan. bukan arisan, ini talangan. Kalau Oh, arisan talangan. beda lagi. Oh iya. Jadi Tadi sudah selesai, tapi dia tidak bisa bayar kita lagi. kalau arisan udah macet, udah nggak bisa bayar lagi. Kalau ini yang tadi Mbaknya bilang gimana kesimpulannya? Dana talangan yang katanya temannya mau pakai tapi sebenarnya dia yang pakai gitu. Gitu. Intinya nama-nama ini hanya diambil namanya saja. Sebenarnya uangnya dipakai sama dia. Pakai sama dia ya? Iya, untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi dia gitu. Jadi jual nama temannya, dicatut namanya supaya kita korban kita merasa yakin dan percaya gitu. Karena kita itu dijanjikan fee, jadi makanya kita merasa yakin bahwa akan mendapatkan keuntungan kan seperti itu. Namanya kita bekerja sama untuk mendapatkan fee seperti itu. Mbak, dana talangan sendiri untuk apa? Sebenarnya dana talangan itu programnya dia gitu. Jadi kalau dia sebut itu seperti koperasi, tapi kalau koperasi kan harusnya ada izin ya. Hah? Arisan belum jatuh tempo dijual. Oh, jadi kayak semacam untuk nutupin arisan yang macet-macet kayak gitu. Tapi mereka dijanjiin fee 10% seperti itu. Berarti udah ini ya, dia udah kayak sindikat gitu ya? Iya, maksudnya untuk menutupi arisan yang macet itu pakai duit itu, dana talangan itu sebenarnya kan itu nggak jelas jadinya kan, campur aduk jadi rancu gitu. Maksudnya program yang dibuat juga dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkannya gitu loh. Artinya semua program dia ini sebenarnya kayak semacam hanya iming-iming, hanya untuk membuat senang si para korban supaya transfer terus kan gitu. Tapi ternyata pelaksanaannya udah transfer, udah jatuh tempo, ternyata nggak ada. Udah mau kan kalau arisan itu kan udah dapat giliran, yang belum ini termasuk korban saya ini mau dapat katanya udah nggak ada duit, macet kayak gitu. Jadi arisan itu nggak jalan, dana talangan juga nggak jalan. Arisannya berapa, Mbak, kalau boleh tahu? Bu, arisan setorannya berapa? Macam-macam. Ini enggak aja deh. Dapatnya 100 juta. Iurannya Iurannya beda-beda sih, sampai lupa. Ada yang 5 juta sekian, iurannya ada yang 5 juta. Terus ada yang 3 juta, ada yang 1 juta, ada yang 1 juta. variasi. Jadi model skemanya itu pesertanya ada 15 example ya, 15. Kemudian ditentukan siapa yang akan dapat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Gitu. Giliran klien saya ini dapat nomor 12 ya. Ya, intinya giliran klien saya mau dapat, duitnya itu nggak ada. Itu loh, alasannya itu macet. Gitu. Jadi uangnya nggak bisa balik karena nggak ada yang bayar kayak gitu. Tapi duitnya sebenarnya udah diterima kan, dia kan yang membuat program. Dia kan
yang membuat skema-skema ini kayak arisan, kayak dana talangan. Jadi dia seharusnya yang menggalang dana ini harusnya bertanggung jawab atas ketidakjalanan arisan tersebut dan dana talangan ini kan, karena dia yang penggalang dana, yang menghimpun dana gitu loh kepada si korban.